Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan anda rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran tajwid. Insya Allah kita akan melanjutkan makharijul huruf, huruf ain, ha, dan kha. Jadi ini pertemuan terakhir untuk kita belajar bersama makharijul huruf. Insya Allah minggu depan kita sudah menginjak ke materi tajwid berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini nanti bisa kita amalkan dalam membaca Al-Quran dan mendampingi ananda belajar. Baik, kita awali pertemuan kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda rahimakumullah, kita akan belajar huruf ain terlebih dahulu, makhrajnya dan sifat-sifatnya. Jadi huruf ain, ha, dan kha ini termasuk huruf-huruf yang keluar dari al-halqi atau tenggorokan. Al-halqi atau tenggorokan ini. Jadi tenggorokan itu dibagi menjadi 3. Adnal halqi, tenggorokan bagian atas, kemudian wasatul halqi, tenggorokan bagian tengah, dan aqsal halqi, tenggorokan bagian bawah. Ain termasuk wasatul halqi, huruf yang keluar dari tenggorokan bagian tengah, bagian tengah. A, a, i, u, ba, a, i, u, ba. Jadi cara membacanya dengan menyempitkan rongga tenggorokan bagian tengah, kemudian didorong dengan dorongan nafas. A, i, u, ba. Di Jawa pada khususnya ada yang membaca ain itu tidak dengan menyempitkan tenggorokan. Oleh karena itu kemudian membacanya itu menjadi nga, bukan a tapi nga. Kalau di daerah mungkin Nganjuk ke barat, atau sampai dengan Solo dan lain sebagainya, ada yang sebagian baca misalnya Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin, karena itu tenggorokannya tidak disempitkan, tenggorokan bagian tengahnya. Nah, itu tidak boleh, harus disempitkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Harus seperti itu. Ain memiliki sifat yang pertama jahar. Berarti ketika membaca tidak boleh ada nafas yang keluar. Tidak ada nafas yang keluar. A. Bisa dicoba. Kemudian tawasud. Jadi kalau dari hembusan nafas dia tidak ada hembusan, berarti dia jahar. Kalau dari hembusan suara, terlepas atau ditahannya suara, dia memiliki sifat tawasud, artinya pertengahan. Suaranya itu tidak dilepas dan juga tidak ditahan, tapi pertengahan. Ba. Beda kalau dilepaskan misalnya huruf sin, bas itu dilepas. Kalau ditahan misalnya huruf dal, bad, huruf dal, Kemudian huruf yang lain, masih banyak lagi. Kalau pertengahan selain ain ada mim misalnya, bam, ada huruf lam, bal, itu pertengahan. Ain juga begitu, termasuk tawasud. Ba, A, I, U, ba. Jadi dia tawasud, sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, pangkal lidahnya turun, berarti dia termasuk huruf tipis. Beda dengan rin. Kalau rin huruf tebal, kalau ain huruf tipis. Maka pangkal lidah dengan yang dekat dengan tenggorokan itu ketika membaca ain dia turun. Kemudian invita, pucuk lidah yang dekat dengan bibir, itu tidak melekat pada langit-langit. Invita. Kemudian ismat, sifat berikutnya dia keluarnya
dengan lambat ya, tidak dengan cepat. Itu huruf ain. Ya. Yang perlu diperhatikan ya, untuk pengucapan huruf ain selain tadi ya harus menyempitkan tenggorokan agar tidak bunyinya ngalamin ya, tidak seperti itu. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah harus benar-benar di tengah-tengah tenggorokan, jangan turun ke bawah menjadi hamzah ya, menjadi hamzah. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin ya, tidak boleh begitu, itu berarti dia pindah ke hamzah ya. Atau misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, au ya, itu kan hamzah dulu baru ain. Nah kalau a'udzu berarti dia hamzah bukan hamzah ain. Harusnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya, seperti itu. Hamzah baru ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, itu harus kita perhatikan. Ya. Kemudian tadi sifat tawasudnya. Ya, tawasud itulah yang membedakan antara ain dan hamzah. Kalau hamzah dia sidah, bukan tawasud ya. Hamzah begini. Kalau hamzah a i u ba, a i u ba. Kalau ain a i u ba, a i u ba. Ya, ada molornya sedikit kalau ain. Baik, ayah bunda rahimakumullah, kita lanjutkan ke huruf ha. Ya, masih sama makhrajnya, nggih. Makhrajnya sama, yaitu di tenggorokan bagian tengah. Ha ini hampir sama pengucapannya dengan ain, tapi agak dilonggarkan sedikit tenggorokan bagian tengahnya. Ya, agak longgar. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Ya, jadi gimana nggih? Bacanya itu macak ganteng. Ha, nggih. Ha. Nggih. Sifatnya, sifat ain, sifat ha yang pertama adalah hams ya. Kalau ain tadi jahar, tidak ada udara yang keluar. Kalau ha sifatnya hams, berarti harus ada udara yang keluar. Ha, hi, hu, bah. Kemudian suaranya dilepaskan, hembusan suaranya. Bah. Kalau ain tawasud, kalau ha dilepaskan, rihwah atau rohwah. Bah. Ha, hi, hu, bah. Ya. Kemudian istifal, pangkal lidahnya turun sama dengan ain. Kemudian infitah, ujung lidahnya tidak melekat ke langit-langit, sama dengan ain juga. Kemudian ismat, keluar dengan lambat, sama dengan ain juga. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan, ha jangan pindah ke kho, jangan terlalu naik ke atas. Ya. Ini yang sering terjadi kesalahan, memang haknya itu sering naik ke atas, meskipun tidak sampai ke kho betulan, tapi agak naik ke atas. Ini yang perlu dijaga. Nggih. Kemudian hamzahnya ini harus benar-benar keluar angin. Ya, tidak boleh tidak keluar angin. Ha, hi, hu, bah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Harus bersih suaranya. Gitu nggih. Kemudian yang terakhir, kha. Ya, kha. Kha ini satu tempat dengan ghin. Ya, dia di adnal halqi. Adna itu artinya dekat, gitu. Tenggorokan yang paling atas. Ya. Ghin. Ya. Cara membacanya, ya. Tenggorokan bagian atas itu disempitkan, kemudian didorong dengan dorongan nafas. Kha, khi, hu, bah. Ya, kha, khi, hu, bah. Ya. Ya, mungkin kita sudah bisa menebak sifat-sifat
Kha itu apa saja? Ya, yang pertama kalau dari tadi kita membaca, kita coba nggih. Kha itu yang pertama sifatnya hams. Ada udara yang keluar kita membaca. Kemudian rikhwa, suaranya dilepaskan ya. Kha khi khu bakh ya. Kemudian isti'la. Ya, kha ini termasuk huruf yang tebal ya. Huruf tebal dalam segala kondisi ya. Dalam segala kondisi dia tebal. Kha khi khu bakh ya. Kalau dia fathah atau dhammah ya, atau dia waqaf jatuh setelah fathah atau dhammah, maka dia lebih tebal. Tapi dia kalau kasroh atau waqaf atau sukun atau waqaf ya, jatuh setelah kasroh, maka dia lebih tipis ya. Tebal tapi agak tipis ya, tebalnya berkurang. Itu huruf kha. Kha khi khu bakh nggih. Bisa dirasakan nggih. Mungkin kita masih agak bingung huruf tebal dan tipis ya. Tapi mungkin bisa dirasakan dulu aja antara tebal dan tipis. Kemudian kha ini ya, tadi nggih, kalau ha sering pindah ke kha juga begitu, sering pindah ke ha. Dia agak turun ke bawah ya. Meskipun tidak benar-benar ke ha. Nah, ini yang harus diperhatikan. Paling gampang kha itu ketika membaca ya, kalau kita teruskan membacanya dengan ditekan, maka akan keluar dahaknya. Itu kha ya. Ya. Itu kha. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala ya, kha. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala ya. Kha khi khu bakh ya, ada ngoroknya. Itu bacaan kha ya. Alhamdulillah, insyaallah kita sudah menyelesaikan huruf terakhir dari belajar makharijul huruf dan sifat-sifatnya ya. Baik ayah bunda rahimakumullah, itu saja nggih pelajaran hari ini. Insyaallah minggu depan kita akan belajar tajwid berikutnya, materi berikutnya. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat untuk belajar ilmu Al-Qur'an. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.